Oke, selanjutnya yang kedua, gitu. Kondisi aliran sungainya. Jadi aliran sungai itu membawa hanyutan yang seperti apa? Jadi barang-barang yang terhanyut, yang terbawa dari aliran sungai itu seperti apa? Contoh, ini, mana yang lebih dipilih, kiri apa kanan? Jika ternyata sungainya itu membawa debris atau membawa batu-batu kali yang besar, atau kalau di Jogja itu sungainya ternyata sebagai hulunya itu ber ada di puncak Merapi sehingga jadi jalur lahar dingin ketika setelah terjadi erupsi Merapi gitu. Nah, walau ya secara logika bisa kita lihat ya paling aman sebelah kiri dong. Karena kalau misalnya terjadi banjir, terus dia membawa hanyutan yang besar-besar, jembatannya aman gitu. Dia lewat aja di bawah. Tapi yang sebelah sini, dia kehantam pilar ini, kehantam sama barang-barang hanyutan. Kalau pilarnya nggak kuat, akhirnya jembatannya malah jadi rubuh gitu. Nah, kalau kondisi sekarang itu yang dikhawatirkan sih bukan cuman debris sih, bukan cuman semacam kayak lahar dingin. Kalau yang saya lihat di berita-berita itu seringkali kalau lihat ada sungai banjir, itu yang hanyut bisa jadi bahkan rumah, ada rumah hanyut, bisa jadi ada pohon-pohon hutan juga hanyut gitu ya. Itu kan bahaya sekali. Bayangkan kalau ada rumah hanyut di sungai, nyangkut di sebuah jembatan gitu. Air sungainya terblok padahal dia lagi air bah, lama-lama jembatannya yang kalah gitu. Itulah pertimbangannya bagaimana karakteristik air sungainya ya tadi. Ya kalau misalkan emang debrisnya besar, yang hanyut di sana itu juga barangnya besar-besar, mas seminimal mungkin kita menghindari membuat pilar karena itu akan mengganggu arus air dari sungai. Oke, selanjutnya yang ketiga, setelah tadi kita bahas tentang kondisi morfologi sungai, sungai dalam atau sungai dangkal, kondisi alirannya bagaimana, yang dibawa itu apa aja, apa cuma air doang, atau ada rumah tadi ya. Yang ketiga adalah kondisi lalu lintas di bawah jembatannya. Kalau tanpa alur pelayaran sama sekali, jadi sungainya itu lebar misalkan ya, tapi memang nggak dipakai untuk nelayan lewat dan sebagainya, maka kita aman. Taruh saja pilar di tengah-tengah. Jadi kan sudahlah pilarnya juga pendek, relatif murah gitu. Tapi kalau kita lihat di jembatan-jembatan kalau di Jogja itu yang di daerah dekat dekat pantai ya. Kalau di Kulon Progo itu di dekat Gelagah dan sebagainya, ya memang sungai-sungai itu digunakan sebagai alur nelayan masuk setelah dari laut masuk ke darat gitu ya. Maka mau tidak mau terpaksa jembatannya bentang panjang. Ini ekstrimnya jembatannya bukan kabel stay gitu ya. Karena pertama ngejar terutama tuh itu tinggi bebasnya untuk lalu lintas kapal sehingga kapal nggak nyangkut. Kedua, memang untuk maneuvering kapal lebarnya ini memang eh, harus cukup sesuai standar. Itu ada di pertemuan kedua kemarin. Berapa kali deh? Seingat saya sih 2 kali dari panjang panjang kapal rencana itu minimum jarak antar jarak bentangnya itu. Contoh, nah ini dia jembatan Barelang. Kalau dilihat ini kan dia menggunakan tipe kabel stay gitu ya. Di sini kemungkinan menurut saya sih kenapa kok dipilih bentangnya panjang, ada pilon di sini dan pilon di sana, di sini di free kan nggak ada apa-apa. Itu mungkin kemungkinan digunakan untuk alur pelayaran sehingga itu harus bebas ada free gitu. Gitu ya. Jadi tergantung yang di bawahnya jembatan itu mau ada apa. Kalau nggak dipakai untuk pelayaran, ya kita pakai bentang pendek aja berani karena toh juga cuma air. Tapi kalau misalnya digunakan untuk pelayaran, terpaksa milihnya ya jembatan-jembatan panjang. Kalau di Gelagah itu rata-rata milihnya jembatan baja rangka baja sehingga
loss bawahnya itu bisa nggak perlu pakai pilar. Nah, kalau yang sekarang lagi tren itu adalah ini dia. Untuk yang di bawahnya ada jalan tol. Wah, itu jalan tol sekarang tuh modelnya seperti ini. Jadi yang dibangun tuh baru dua lajur gitu ya, tapi dipisahkan sebuah median yang panjang. Jadi median ini sengaja dibikin lebar karena untuk dipersiapkan untuk kedepannya kalau tolnya perlu pelebaran. Ini melebarnya akan ke arah dalam sebelah sini. Wah, ini jauh-jauh jarak antara satu jalur ke jalur yang lain. Nah, untuk memenuhi standar keselamatan, maka jembatan yang berlintasi di atas jalan tol itu tidak boleh ada pilar di tengah sini. Ini harus bersih bebas gitu. Sehingga yang mau nggak mau kita terpaksa pilih struktur yang ya cantilever tadi ya. Sehingga bisa tanpa pilar sama sekali, bentangnya jadi bentang panjang ini. Itu bentang sedang ini. Nah, seperti itu. Itulah faktor-faktor yang menentukan kita mau pakai bentangnya panjang atau pendek. Nah, itu tadi adalah 3 faktor awal tentang pemilihan panjang bentang jembatan. Yang pertama tadi adalah jelas bentuk dari penampang sungainya, sungai dalam atau sungai dangkal. Kedua adalah bagaimana karakter aliran air dari sungainya. Ketiga adalah bagaimana dengan lalu lintas di bawah jembatan yang dilewati. Tentu saja prinsipnya itu kalau yang secara nomor 1 yaitu penampang sungai, intinya adalah kalau pilarnya sudah lebih mahal daripada struktur atasnya atau superstrukturnya, maka pilihannya kita memperpanjang bentang dan mengurangi jumlah pilar. Atau secara teknis sangat sulit atau tidak memungkinkan menambah pilar di tengah sebuah sungai yang sangat dalam, saya gitu ya. Maka ya kita pakai struktur bentang yang lebih panjang. Tapi kemudian tergantung juga dari karakter airnya. Kalau airnya itu isinya berpotensi mengandung material hanyutan yang besar-besar, bahkan kalau banjir bandang bisa terjadi ada pohon-pohon yang ikut juga hanyut dalam sungai, maka tentu kita akan menghindari adanya pilar di tengah sungai seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tentang lalu lintas di bawah dari sungainya. Intinya kalau ada lalu lintas di bawahnya, seperti lalu lintas pelayaran, atau digunakan untuk lalu lintas jalan raya atau jalan tol, sedapat mungkin tidak kita ganggu dengan sebuah pilar, gitu ya. Sehingga lalu lintas yang ada di bawah jembatan tidak terganggu dan tetap aman. Selanjutnya, 3 faktor lainnya akan saya jelaskan seperti berikut. Oke, selanjutnya yang keempat. Setelah tadi kita bahas kondisi morfologi, kondisi aliran, kondisi lalu lintas di bawah jembatan, yang keempat adalah tetap biaya. Tapi kadang-kadang tadi ya, kadang-kadang biaya itu nggak jadi yang utama, tergantung tadi. Kalau kondisinya memang nggak memungkinkan kasih pilar, ya terpaksa bentang panjang yang mahal. Ya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk diberi pilar di tengah bentang misalkan. Nah, biaya ini biasanya biaya antara superstrukturnya versus substrukturnya. Jadi ini timbang-timbang antara yang mana lebih murah, antara yang bangunan atasnya atau bangunan pilar bawah-bawahnya ya. Panjang bentang yang berhubungan dengan biaya yaitu harga bangunan atas, harga per meter panjang, dengan harga bangunan bawah, harga per satu buah pilar gitu. Maka terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, jika biaya bangunan bawah, abutmen pilarnya, dan fondasinya, saya lupa, ada fondasinya juga, sekitar 20% dari total biaya, artinya si pilar itu masih murah, maka bentang bisa diperpendek, jadi pilar itu bisa diperbanyak, karena proporsinya masih terlalu besar proporsi harga bangunan atasnya daripada bawahnya, sehingga yang bangunan atas bisa dipermurah, dengan cara bentangnya diperpendek, pilar ditambah. Sehingga bentang diperpendek kemungkinan akan lebih hemat gitu. Namun, jika biaya bangunan bawah sekitar dari 50%, separuh sendiri sudah habis untuk pilar, pondasi, dan lain sebagainya, maka bentang sebaiknya diperpanjang. Sehingga
berkurang jumlah pilarnya karena memang tadi mahal, kita alihkan ke struktur atas gitu. Itu adalah faktor biaya. Contoh ini adalah interchange dari tol Bali Mandara. Lihat tuh, pilarnya seberapa banyak. Banyak banget pilarnya. Ini kalau dibilang konstruksinya itu memang benar-benar seperti pile slab. Jadi pilar, bahkan kadang ini langsung dari tiang panjang, dikasih pile cap langsung ditumpangi oleh plat. Tapi ini kayaknya sih enggak, ini masih pilar nih, bukan tiang panjang. Gitu, jadi banyak sekali. Lah kenapa kok dipilih banyak seperti ini, bentangnya pendek-pendek? Karena mungkin tanah bagusnya, tanah kerasnya tuh dangkal. Jadi murah. Masih lebih murah bikin nancepin tiang yang banyak seperti ini, itu masih lebih murah daripada kita bikin struktur atas yang panjang. Belum lagi karena kebutuhan geometri ya. Kan dia harus melengkung, belok, dan sebagainya ini. Tapi di bagian lurus sekalipun ini, di bagian lurusnya pun juga banyak sekali nih. Gitu. Itulah salah satu ilustrasi kalau pas bangunan substruktur atau bangunan pilar dan pondasinya itu murah, biasanya lebih dipilih ya udah dibanyakin aja pilarnya, dibanyakin lalu kemudian bangunan atasnya dibikin sederhana. Jadi kan murah, bangunan itu cuma cukup dari plat, bangunan pilarnya karena juga tanahnya nggak begitu dalam jadi murah. Ini adalah contoh dari pengaplikasian faktor biaya ini. Oh, contoh lagi satu lagi. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau ini dipilih kiri atau kanan. Nah, desain awalnya adalah dua bentang pendek-pendek dengan satu pilar di tengah sungai gitu. Namun ternyata pilar di tengah sungai itu sulit dilaksanakan karena dalam gitu ya. Sehingga pilihannya pilarnya dihilangkan, kalah pakai bentang panjang. Yang kedua, sungainya bentuknya seperti ini. Jadi di tepi itu ada dia dangkal, di tepi kiri, di tepi kanan, dalam di tengah. Apakah mau pakai satu bentang panjang atau bentangnya pendek tapi ini dikasih pilarnya juga pendek, nggak dalam di sini ya. Pilarnya juga pendek-pendek, dikasih plat di sini. Maka pilihannya yang kanan karena lebih ekonomis kalau pilarnya itu pendek ini. Karena bentang yang besar, bentang baja yang panjang seperti ini itu kan mahal. Sehingga lebih murah kalau bajanya pendek saja, ganti pakai tiang pilar yang juga murah karena pendek, lalu ditambah panjangnya dengan plat beton. Terus kemudian bagaimana kalau begini, perlu timbunan yang atau bangunan perkuatan, ini kayaknya perkuatan ini, perkuatan dari penahan dari gerusan gitu, yang banyak gitu, mungkin karena pas daerah belokan sungai. Maka kalau kondisi seperti ini ya sudah dipilihlah yang bentuknya suatu bentang tapi panjang. Kenapa? Karena mungkin ini masih lebih murah daripada pembuatan pelindungnya ini gitu. Terus yang terakhir ini ada 3 buah bentang dengan satu bentang ini nggak ekonomis karena kurang panjang, terlalu pendek jadi tanggung. Maka pilihannya bentang yang nggak ekonomis ini itu diganti dengan sebuah gorong-gorong tapi panjang. Jadi air itu bisa loss aja ke sini. Sehingga awalnya juga perlu satu buah pilar di sini, diganti jadi tidak ada pilar tapi rangka bajanya agak panjang sedikit gitu. Yang ketiga, ke 1, 2, 3, 4 contoh ini ujungnya intinya cuma membandingkan antara biaya bangunan atas dengan bangunan bawah, intinya gitu. Kalau dirasa bangunan bawah itu
lebih murah daripada bangunan atas, maka lebih baik bangunan bawahnya diperbanyak, lalu bangunan atasnya yang jadi pendek-pendek. Tapi sebaliknya kalau ternyata harga bangunan bawah itu lebih mahal, maka lebih baik bangunan atas yang jadi panjang-panjang, sedangkan bangunan bawahnya dikurangi atau dihilangkan. Itulah faktor biaya terhadap pemilihan panjang bentang dari jembatan.